Jika ada, kami mohon kesediaannya untuk berdiri sejenak. Ada yang baru pertama kali? Ya, terima kasih. Kami juga menyambut adik-adik tim sepak bola junior dari Papua. Terima kasih adik-adik. Dari Papua mana? Papua Tengah. Iya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami informasikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, Pesparawi Kabupaten Sleman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 di Pakuwon Mall lantai 3. Berkaitan dengan hal ini, maka Komisi Musik GKI Gejayan membuka audisi vokal paduan suara dewasa campuran dengan batas usia minimal 17 tahun pada hari Selasa 2 September 2025 pukul 16 WIB di ruang Galilea untuk mewakili GKI Gejayan dalam Pesparawi Kabupaten Sleman tahun 2025. Lalu warta yang kedua, persekutuan doa pagi dengan tema Saat Sulit Mempercayai Janjinya dilaksanakan pada hari Rabu 3 September 2025 pukul 6.30 WIB di Taman Eden GKI Gejayan. Warta yang ketiga, dalam rangka bulan keluarga pada bulan Oktober 2025 yang akan datang, Panitia Bulan Keluarga mengadakan pertandingan olahraga MPHB 2025 GKI Gejayan dengan cabang olahraga tenis meja, bulu tangkis, dan biliar pada tanggal 28 September sampai dengan 19 Oktober 2025. Pendaftaran sampai dengan tanggal 21 September 2025 dengan scan barcode yang tertera pada flyer dalam warta jemaat. Lalu warta yang keempat, dalam kebaktian umum pada hari Minggu 7 September 2025, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Warta yang kelima, Majelis Jemaat GKI Gejayan dengan ini mewartakan rencana persidangan ke-17 Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 9 September sampai dengan 11 September 2025 di Wisma Sejahtera Magelang. Kami mohon dukungan doa dari segenap jemaat agar persidangan Majelis Sinode berjalan dengan lancar dan baik. Lalu warta yang keenam, dalam kebaktian pada hari Minggu ini, kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan khusus bulan diakonia. Persembahan via online dengan mencantumkan kode angka 2 di belakang nominal. Sedangkan persembahan tunai dengan menggunakan amplop khusus bulan diakonia yang tersedia di pintu masuk ruang ibadah. Yang ketujuh, jemaat dapat melihat warta jemaat secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebaktian umum pada hari ini dengan tema kebaktian sahabat bagi yang terlupakan. Dengan pelayan firman Bapak Pendeta Yoel Ang dari GKI Denpasar. Majelis Jemaat GKI Gejayan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan kakak-kakak tim KBU, pemusik, tim multimedia dan usher yang mengambil bagian pada pagi hari ini.
Sebelum ibadah dimulai, izinkan kami menghimbau kepada jemaat sekalian untuk menonaktifkan HP atau dengan mode silent selama ibadah berlangsung. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan kakak-kakak semua, kita bersaat teduh sejenak. Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di ibadah minggu ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita punya satu tujuan yang sama. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Dan kita mau tertuju hanya pada Tuhan. Pada saat ini saya mau mengajak jemaat Tuhan sekalian. Kita boleh menyapa jemaat di sebelah kiri, sebelah kanan, di depan dan juga di belakang kita. Dengan mengucapkan kasih Tuhan bersamamu. Kasih Tuhan bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara jemaat terkasih, patut kita syukuri bahwa melalui kasih Tuhan saja kita dapat hadir di tempat ini, kendati seperti apa situasi di luar sana. Mari kita sambut ibadah pada pagi ini dengan bangkit berdiri. Bersama kita pujikan, kita masuk rumahnya. Arahkan hatimu kepadanya, kita pujikan baitnya yang kedua. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu,
Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasih-Nya yang kekal. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat datang di ibadah pertama GKI Gejayan, dan biarlah ibadah kita pada hari ini boleh berkenan di hadapannya. Saudaraku, pada ibadah yang pertama ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti melalui kebaktian streaming, Bapak Ibu juga dapat mengirimkan pokok-pokok doa melalui live chat, yang nanti pada bagian doa syafaat, kita akan bersama-sama berdoa untuk setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini, mari kita sambut anak-anak kita yang akan menerima berkat sebelum mereka akan mengikuti kebaktian anak. Mari. Kasih. Ya, saya baru mendapat informasi dari Penatua bahwa ternyata hari ini kebaktian anak diliburkan, sehingga anak-anak setelah berkat dilayankan boleh kembali bersama dengan orang tuanya untuk kebaktian bareng-bareng pada pagi ini. Menyenangkan, bukan? Adik-adik, hadap ke saya dong. Saya ingin lihat wajahnya. Hai. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, di awal ibadah ini saya akan melayankan berkat untuk adik-adik ya. Mari kita tutup mata, kita terima berkatnya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan juga kasih karunia dari Yesus Kristus dan juga penyertaan dari Roh Kudus hadir bersamamu setiap hari, memberkati proses tumbuh kembangmu dan menjagamu dalam setiap karyamu. Haleluya. Amin. Bisa kembali ke orang tua. Kasih. Kasih.
kasih Yesus. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, di berbagai lika-liku kehidupan kita, di tengah dunia yang dipenuhi dengan kekalutan, tak jarang kita mengikuti kedagingan dan kelemahan kita, sehingga kita mendukakan hati sesama, bahkan mendukakan hati Tuhan. Mari, kini jemaat sekalian diundang untuk berdoa mengakui segenap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau tahu setiap isi dari hati kami Tuhan, dan Kau melihat segala perbuatan kami. Apabila Tuhan dalam kehidupan kami, tak jarang kami penuh dengan pelanggaran dan dosa. Kami yang tertunduk malu di hadapan-Mu ini mengakui segenap dosa dan kesalahan kami. Inilah kami Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, maka berita anugerah ini diperuntukkan bagi saudara. Berita anugerah diambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Kadang yang melukai bukan pedang, tapi kata-kata. Yang membuat sesak bukanlah beban hidup, melainkan sikap kita sendiri. Kita bisa salah, kita bisa melukai, tetapi kita juga bisa kembali dan kita bisa dipulihkan. Jemaat terkasih, mari bersama kita akan memasuki pemberitaan firman dengan menyatakan kesungguhan kita. Mari kita pujikan Tuhan bila hati kawanku. Ampunilah.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, kami terbatas, dan keterbatasan itu acap kali membuat kami tidak mudah memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi biarlah hari ini kehendak-Mu boleh bergema kembali di sini. Biarlah firman-Mu juga boleh kembali menyapa kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang tahu betul bagaimana kami harus peduli kepada sesama kami, belajar untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang terabaikan atau bahkan terlupakan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk paham, dan tentu saja mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Kitab Amsal pasal 25 ayat 6 sampai dengan 7. Kitab Amsal pasal 25 ayat 6 sampai dengan 7. Jangan berlaga di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikian sabda Tuhan. Mari kita bermazmur bersama. Mazmur 112. Tuhan, haleluya.
Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan 14. Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya! Ya, saudara, di awal khotbah ini perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Yoel, saudara, nama lengkapnya Yoel Ang. Saya bersyukur saya bisa melayani di GKI Gejayan. Saya saat ini melayani di GKI paling timur di Indonesia,
GKI Denpasar Bali. Jadi silahkan bagi Anda yang suatu hari kelak berlibur ke Pulau Bali, mampirlah, di situ ada rumah Anda juga, GKI. Iya, walaupun saya tahu Anda ke Bali bukan untuk ke gereja, saudara, gitu ya. Saudara, ngomong-ngomong, sebagai pendeta GKI ada satu dari sekian banyak ajakan yang saya senang kalau saya diajak, yaitu ajakan untuk makan-makan. Ya, dan konon hobi makan adalah salah satu hobi yang wajib dimiliki oleh pendeta GKI. Mengapa? Karena GKI konon adalah gereja yang apa-apa makan. Ya atau heeh, saudara? Ibadah syukur, makan. Ada bedstone, makan. Persekutuan, makan. Dan bukankah itu menyenangkan untuk Anda-Anda para anak kos, saudara? Makan gratis. Ini tidak aneh. Mengapa? Karena saudara sebetulnya tradisi makan-makan itu juga ada dalam tradisi Yahudi kuno, saudara. Ya, tradisi makan-makan. Bapak Ibu, dalam Injil yang jadi bacaan kita hari ini, Lukas 14, saudara, di situ direkam kisah yang latar belakangnya bahwa Yesus diajak makan-makan. Yesus diundang dalam perjamuan makan oleh salah seorang pemimpin Farisi. Dan Anda perlu tahu, saudara, bahwa perjamuan makan itu dalam tradisi Yahudi diwajibkan. Bukan himbauan, wajib. Ada yang namanya seudat mitzvah. Bahwa saudara, ini adalah sederhananya perintah agama, sekali lagi bukan himbauan, perintah artinya wajib, untuk mengadakan perjamuan makan untuk merayakan atau memperingati ritual-ritual penting tertentu dalam budaya Yahudi, saudara. Salah satunya bar mitzvah. Itu adalah sebuah ritual di mana anak laki-laki menginjak usia 13 tahun dan dia sudah dinyatakan dewasa secara agama. Itu kalau di GKI kayak CD begitulah, ya, pengakuan percaya. Itu mesti setelahnya makan-makan. Beberapa tradisi Indonesia Timur, kalau saya tidak salah ingat kan masih dipertahankan itu. Selesai CD atau pengakuan percaya, makan-makan, saudara. Potong babi, potong sapi, pokoknya dipotong semua. Untuk apa? Merayakan CD. Itu bar mitzvah. Orang Yahudi wajib makan-makan. Termasuk juga ketika ada pernikahan, kalau Anda ingat mujizat pertama Yesus, anggur di Kana, mujizat, ya itu dalam konteks ini, wajib setelah pernikahan makan-makan, saudara. Termasuk juga setelah ritual sunat dan lain sebagainya. Sekali lagi, perjamuan makan adalah perintah agama. Salah satunya untuk memperingati momen-momen penting dalam budaya Yahudi saat itu. Nah, nampaknya dugaan kuatnya Yesus diundang dalam konteks perjamuan makan ini. Tuan rumahnya salah satu pemimpin orang Farisi. Nah, saudara, kalau tadi kita cermati bacaan Lukas kita hari ini, ada satu hal menarik yang dilihat oleh Yesus ketika datang di acara makan-makannya orang Farisi ini. Saudara, nampaknya Yesus itu seorang pengamat. Dan dia mengamati ada sebuah adegan unik saat itu. Bahwa saudara, Yesus melihat bahwa dalam perjamuan makan itu, Yesus melihat bahwa para tamu itu hadir berebut untuk duduk di yang namanya tempat kehormatan. Itu ketara banget pasti. Makanya Yesus sampai ngeh gitu ya. Loh, kok lucu? Ada adegan begini. Dan saudara, kalau kita bicara soal tempat kehormatan, apa toh itu tempat kehormatan? Apakah itu semacam bangku khusus begitu ya? Saudara, jangan membayangkan tempat kehormatan itu seperti tempat duduk atau kursi sofa empuk. Ini seperti halnya kalau Anda di bioskop, nonton bioskop di tanggal muda biasanya gitu ya.
di premier gitu ya, ada sofa empuk besar bisa ditekuk-tekuk, bisa tiduran gitu ya. Jangan bayangkan tempat kehormatan itu identik dengan bangku, dengan kualitas tertentu. Tapi saudara, tempat kehormatan yang dimaksud di sini adalah bukan kursinya, bukan bangkunya, tetapi lebih pada posisinya, saudara. Ya, tempat kehormatan pada perjamuan makan orang Yahudi itu lebih pada posisinya. Mungkin Anda kalau pernah mendengar ada sebuah ungkapan yang mengatakan posisi menentukan prestasi, buat orang Yahudi posisi itu menentukan reputasi atau status sosialmu. Maksudnya apa? Gini saudara, untuk kita ketahui bahwa tempat terhormat atau posisi terhormat itu adalah posisi yang berada di dekat sang tuan rumah. Jadi misalnya kalau tuan rumahnya duduk di depan gitu ya, ya yang duduk di dekat tuan rumah itulah tempat terhormat, saudara. Sehingga sederhananya, logikanya adalah kalau kita datang ke perjamuan makannya orang Yahudi, kalau ingin tahu ini pejabat eselon 1 atau eselon 2 atau eselon 3 misalnya. Kalau ingin tahu mana orang-orang penting di ruangan itu, gampang. Deteksi saja orang-orang yang duduknya berdekatan dengan sang tuan rumah. Itu orang-orang penting. Itu orang-orang terhormat. Saudara, mirip kalau Anda pernah mengingat, memang tidak jadi bacaan kita hari ini, ketika Yohanes dan Yakobus itu bertengkar, berebut untuk diberi tempat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Nah lihat, bahwa memang posisi menentukan. Semakin dekat dengan sang tuan rumah, dia akan nampak semakin terhormat dan berharga. Nah, itulah yang terjadi. Nampaknya para tamu saat itu berebut tempat untuk duduk paling dekat, lebih dekat dengan posisi sang tuan rumah. Dan saudara, nampaknya mereka semua, para tamu-tamu yang juga saya menduga kuat adalah juga orang-orang Farisi ya, karena tuan rumahnya ketuanya kan begitu. Mereka itu semua merasa diri terhormat dan paling layak untuk duduk di situ, di tempat terhormat itu. Saudara, artinya apa? Bahwa mindset setiap tamu yang datang pada perjamuan makan itu, datang ke perjamuan makan itu bukan hanya untuk sekedar ngisi perut pulang kenyang, enggak. Tetapi mereka berebut tempat kehormatan untuk duduk di dekat sang tuan rumah sebagai sebuah cara buat mereka untuk membuktikan bahwa aku yang paling terhormat di ruangan ini. Saudara, pemandangan ini menarik perhatian Yesus. Dan saya membayangkan Yesus saat itu tidak nyaman dengan kondisi itu. Sehingga Yesus itu mengambil kesempatan untuk menasihati para tamu undangan yang hadir itu. Saudara, saya membayangkan kalau saya jadi tuan rumah, Yesus ini tamu yang menyebalkan sebetulnya. Iya kan? Tamu malah nasihati tamu yang lain. Dan nanti bagian berikutnya, sang tuan rumah juga dinasihati. Ini tamu yang menyebalkan Yesus kala itu memang. Saudara, Yesus memutuskan untuk menasihati para tamu undangan. Yesus berkata kepada mereka, ya ampun, jangan gitu. Kalau datang ke sebuah perjamuan makan, jangan rebutan tempat kehormatan. Jangan buru-buru duduk di situ. Kenapa? Karena saudara, ada kemungkinan, kan begitu. Ada kemungkinan bisa saja si tuan rumah itu mengundang tamu yang lain yang belum datang. Mengundang tamu yang lain yang kemungkinan menurut tuan rumah dia itu lebih terhormat dari kamu. Bisa jadi
sang tuan rumah itu mengundang seseorang atau dua orang atau sekelompok orang yang buat tuan rumah ya, kan terserah tuan rumah mau nganggap si A penting, si B nggak penting kan terserah dia. Bahwa bisa jadi nanti ada tamu yang menurut tuan rumah dia lebih penting loh, lebih terhormat loh dari kamu. Dan saudara biasalah gitu ya, ya saya tidak mengeneralisir tapi biasanya tamu-tamu penting, tamu-tamu terhormat itu kan kalau datang mepet-mepet toh. Iya kan? Kebaktian mulai jam 8 kurang 5 baru datang. Nah itu penting biasanya, itu jemaat paling penting di GKI Gejayan biasanya. Apalagi kalau jam 8 mulai jam 8 kurang 1 menit baru datang, wah itu maha penting gitu. Biasanya mepet-mepet gitu loh. Nah Yesus itu memberi nasihat masuk akal. Orang-orang ini karena mereka itu mau datang ke perjamuan makan, mindsetnya sebelum berangkat bahwa oh aku mesti duduk di dekatnya tuan rumah. Maka mereka kemungkinan besar, saya tidak mau memastikan, maka mereka kemungkinan akan tiba lebih awal kan. Tiba gasi orang Jawa Tengah bilang gitu. Kebaktian jam 8, jam 6 dia sudah masuk. Untuk apa? Untuk booking tempat. Nah saudara lihat, mereka datang awal untuk booking tempat kehormatan itu, untuk memastikan diri supaya bisa duduk dekat tuan rumah. Sedangkan tamu terhormat yang aslinya datang mepet-mepet. Sekarang coba Anda bayangkan, ketika orang-orang itu sudah datang lebih awal, kosong dong. Kan bisa milih bangku. Dia duduk, dia merasa oke, ini sudah pas ini dekat sekali jarak 1 meter dengan sang tuan rumah ini, gitu ya. Lalu tamu mulai berdatangan, dia senyum-senyum. Karena apa? Senang. Tamu yang lain, aduh telat aku, tempatnya sudah didudukin, ini pasti penting ini, ya gitu. Dia senyum-senyum menikmati penghargaan orang lain. Tapi Anda bisa bayangkan seperti yang Yesus nasihatkan. Ketika jam 8 kurang 5, anggap saja perjamuan makannya mulai jam 8 ya, kayak kebaktian ini. Atau jam 8 kurang 1 menit, biasanya kan gedung relatif mulai penuh kan. Lalu tiba-tiba tamu terhormatnya sang tuan rumah itu baru datang. Nah, misal nih, mamahnya si tuan rumah atau papahnya tuan rumah, mertuanya tuan rumah baru datang 1 menit sebelum. Dia datang sambil terkopoh-kopoh, sorry ya, Grabnya telat tadi jemputnya misalnya. Oh sorry ya tadi banku bocor di jalan. Menurut Anda, apa yang akan tuan rumah lakukan? Saudara kalau sudah mepet, biasanya kan bangku yang tersisa dengan mindset tadi ya, makin dekat ke tuan rumah, makin terhormat, maka tempat yang tersisa biasanya tempat yang jauh-jauh. Kalau perlu di halaman depan sana kosong kan gitu ya. Kenapa? Jauh dari tuan rumah. Menurut Anda, tegakah sang tuan rumah menaruh mertuanya atau orang tua kandungnya untuk duduk di halaman depan? Tidak mungkin. Maka salah satu kemungkinan terbesarnya adalah sang tuan rumah akan melihat tempat-tempat yang ada di dekatnya. Loh, kebak kabeh. Maka dengan berat hati mungkin ya, dengan berat hati, dia akan nyolek sebelahnya atau mas atau pak, tolong ya itu kursinya, iya yang kamu dudukin itu buat mertua saya ya. Mbak, Bu, Tante, maaf banget, boleh nggak kursi itu didudukin oleh mamah saya? Udah tua, pakai kursi roda, kasihan, boleh ya? Nggak mungkin dia nolak. Maka dia harus berdiri, merelakan kursinya untuk diduduki tamu yang lebih terhormat itu. Nah sekarang pertanyaan besarnya, lalu dia yang berdiri ini duduk di mana? Kursi yang kosong di mana? Di luar. Sehingga apa yang Yesus katakan kebayang, iya, kontras. Bahwa yang semula dia itu ingin dihormati karena duduk dekat dengan tuan rumah, gara-gara GR ini, ketika acara mulai,
dia harus terlempar dalam tanda kutip duduk di halaman depan nonton giant screen gitu misalnya. Posisinya yang semula sangat dekat lalu jadi sangat jauh. Sehingga buat Yesus, orang-orang semacam ini ketika itu terjadi beneran, dia bukan malah nampak terhormat, tapi dia akan malu habis-habisan. Kecewa pasti. Dicibir banyak orang. Pak Yoel keluar. Sik mending tempat dudukku di tengah-tengah, ndak terlalu dekat memang dengan tuan rumah, tapi minimal aku masih dapat tempat duduk di dalam ruangan, adem, ada AC, di luar cuma kipas angin. Malah buat cibiran orang. Saudara, itu kira-kira kalau mau digambarkan secara sederhana apa yang terjadi pada perjamuan makan itu. Nah, saudaraku yang terkasih, melalui kisah ini, bahwa nampaknya Yesus nampak tidak nyaman dengan perilaku orang-orang yang gila hormat ini. Bahwa saudara saya bayangkan di dalam benak orang-orang yang berebut tempat kehormatan ini ada satu kata yang ada dalam diri mereka. Look at me, lihat aku, ini loh. Aku penting, aku VIP, very important person. Saudara, dia mencari tempat kehormatan karena ingin dihormati. Dia mencari tempat kehormatan karena dia ingin ditepuk tangani oleh yang lain. Dan saudara, bisa jadi tanpa mereka sadari, ketika di benak mereka yang ada hanyalah aku, ego, look at me, maka saudara, perjamuan makan itu bukan hanya sekedar perjamuan makan biasa, tetapi perjamuan makan itu dipakai oleh mereka sebagai sarana untuk meninggikan diri. Dan ketika seseorang meninggikan diri, di saat yang sama, dia pasti berharap orang lain lebih rendah dari dia. Wong berebut tempat kok, tempat yang terbatas itu loh buat rebutan. Artinya kan orang-orang, para tamu undangan ini hanya peduli pada dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Bahkan mereka tidak peduli bahwa bisa jadi ada misteri guest yang lain yang lebih terhormat dari dia. Mereka terlalu asik dengan dirinya sendiri. Dan akhirnya abai pada keberadaan atau bahkan kehadiran orang lain. Saudara, oleh karena itulah Yesus secara bersengaja setelah menasihati para undangan, Yesus beralih menasihati sang tuan rumah. Ketika Yesus melihat bahwa loh kok suasananya egois semua satu ruangan ini, kok semuanya itu hanya berpikir aku, dan aku, maka Yesus melanjutkan nasihatnya kepada sang tuan rumah. Yesus berkata bahwa lain kali kalau kamu ada perjamuan makan, jangan ngundang mereka-mereka ini. Yang menarik saudara, Yesus secara spesifik menyebutkan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Saya ini usia 40 tahun lebih, ketika membaca teks ini, artinya saya sudah 41 kali ulang tahun ya saudara, 41 tahun saya. Saya kayak merasa, iya Tuhan, aku ini enggak pernah loh ngajak orang yang kategori Yesus sebut ini ketika aku ngajak makan-makan ketika aku ulang tahun. Secara manusiawi saya kalau ulang tahun ada makan-makan, saya akan ngajak orang-orang terdekat saya. Yang belum tentu kategori orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta ini. Saudara, Yesus radikal di bagian ini. Undanglah orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Karena apa?
Bukan karena mereka itu bisa memberi angpau gede untukmu. Tetapi justru karena mereka tidak mempunyai apa-apa. Loh, ini kan pemikiran dunia dan dibalik sama Yesus. Undanglah mereka karena mereka tidak punya apa-apa. Sedangkan kalau para tamu undangan orang Farisi saat itu, undanglah mereka diundang karena mereka punya apa-apa. Kaya akan disebutkan dalam bacaan kita. Nanti di masa depan mereka akan bisa membalas diundang balik sang tuan rumah dalam pesta mereka. Saudara, tetapi melalui bagian ini Yesus itu ingin mengajak orang-orang saat itu untuk memperhatikan sebuah realitas sosial pada zaman itu. Yesus ingin mengajak orang-orang yang hadir saat itu untuk punya sensitivitas pada realitas sosial yang memang kala itu dominan terjadi dalam Israel kuno. Bahwa saudara, orang-orang Farisi ini kan tidak banyak. Dan mereka adalah orang-orang yang cukup punya kemampuan, berdaya dalam tanda kutip. Yesus ingin mengajak mereka untuk melakukan sebuah gerakan sosial yang radikal bahwa hidupmu itu bukan hanya sesama orang Farisi saja. Tetapi di luar sana ada sebuah realitas sosial yang mana ada begitu banyak orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Sederhananya, Yesus mengajak orang-orang saat itu untuk sadar bahwa hidup ini bukan melulu tentang kamu tok. Bahwa hidup ini isinya bukan hanya kamu seorang, Yoel, kalau itu dinasihatkan pada saya. Bahwa hidup ini menyangkut banyak hal. Hidup ini bukan melulu hanya tentang dirimu. Tetapi tentang bagaimana engkau peduli, bagaimana engkau berkarya untuk orang lain. Saudara, ada salah satu buku terkenal, It's Not About You, tulisannya Tom Red, bahwa saudara, Red mengatakan bahwa salah satu cara untuk memaknai hidup adalah tentang bagaimana engkau do something, melakukan sesuatu untuk orang lain. Disitulah makna hidup akan hadir. Kalau mau dikaitkan dengan isu kehormatan, kehormatan itu akan muncul pada dirimu kalau engkau punya suatu karya untuk orang lain. Makanya kan ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Salah satunya kalau engkau mau diingat karya. Saudara, sebagai seorang pendeta, saya berkali-kali melayani kebaktian penghiburan, salah satunya tutup peti. Dan biasanya sebelum tutup peti, itu ada yang kayak western style begitu ya, ala-ala barat. Biasanya anaknya, cucunya, saudaranya, atau kerabat dekatnya itu kasih sambutan, lalu kasih kesan-kesan pada almarhum. Dan saudara, saya membayangkan bahwa andai kata kelak saya tutup usia, lalu istri saya atau penatua saya GKI Denpasar dikasih mic untuk ngomong, kasih dong kesan-kesan dari almarhum pendeta Yoel Ang. Rodok horor ini memang ya. Saya bayangkan dia akan bicara apa ya? Jangan-jangan mereka akan sulit untuk ngasih kesan. Kenapa? Karena Yoel Ang semasa hidup menjengkelkan. Egoisnya luar biasa. Tapi mau ngomong sesungguhnya sungkan. Udah mati kok dirasani kan begitu. Saudara, kehormatanmu bergantung pada apa yang kamu lakukan buat orang lain.
terhormat atau tidaknya seseorang bergantung pada apa yang sudah dia karyakan selama dia hidup. Apakah dia tipikal orang yang egois dalam hidupnya, yang ada hanya aku, dan aku? Atau dia tipikal orang yang mau peduli dan tidak mengabaikan orang lain? Sosok yang hangat, sosok yang care. Saudara, terus terang, sebagai manusia, pagi tadi, enggak baru pagi tadi, mulai kemarin hari Sabtu, saya merasakan perasaan gentar dalam hati saya untuk pelayanan hari ini. Loh, Pak, yang benar Bapak pendeta loh. Masa mau berangkat pelayanan gentar? Saudara. Saya itu tadi pagi mau berangkat pun terselip ada perasaan gentar. Saudara, karena kita tahu bahwa per hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Beneran terjadi. Bukan Indonesia emas, Indonesia cemas. Saya kaget, GKI Gejayan masih penuh ini, luar biasa. Saudara, kita sama-sama tahu, 29 Agustus terjadi demo besar di Jakarta dan akhirnya merembet ke banyak kota. Hari ini pun tempat saya melayani GKI Denpasar juga, saya yakin ada rasa cemas yang terjadi. Hari ini masih ibadah mereka pagi. Saudara, pertanyaannya kenapa? Kenapa? Demo besar-besaran, saya tidak membenarkan aksi anarkis, tetapi mengapa itu sampai terjadi? Bukan kalau kita mau kaitkan dengan refleksi kita hari ini. Bukankah salah satu penyebabnya adalah ada banyak rakyat Indonesia yang merasa wakil-wakilnya di sana abai pada keberadaan mereka. Banyak rakyat merasa suara mereka enggak didengar. Banyak dari rakyat yang merasa bahwa kamu klaim wakil rakyat, tapi kenapa kami yang kau wakili tidak kau dengar? Di tengah situasi ekonomi yang, saya bukan ekonom tapi saya membaca berita-berita, di tengah kondisi ekonomi yang seret, kalau Anda baca ekonom para masyarakat kelas menengah ini kan turun tahta toh saudara. Tambah miskin toh. Dan Indonesia itu dominan itu di masyarakat tengah. Di tengah kondisi ekonomi yang kayak begini, ada isu rojali gitu ya. Makanya jalan-jalan di mall tapi gak belanja, mahasiswa banget sih gitu ya. Daya beli menurun. Pajak dinaikin. Saya pun yang orang awam, saya ini tidak terlalu gemar melihat perpolitikan nasional. Tapi dalam hati, kok tidak sensitif. Ketika banyak masyarakat itu mau makan aja sulit, pajak kamu naikkan. Ini ntar lagi dengar-dengarnya BPJS kau naikkan. Saudara, BPJS itu kan, ya saya tidak mau menggeneralisir, tapi BPJS itu kan kebanyakan yang mengakses adalah orang-orang yang belum punya kekuatan finansial yang baik toh. Kalau punya kekuatan finansial dengan baik, asuransi swasta, ke dokter berbayar, ke luar negeri kalau sakit. Lah ini BPJS mau dinaikin, dengar-dengarnya, wacana memang. Dan beberapa waktu yang terakhir kita sama-sama tahu, tunjangan DPR dinaikkan, ya Allah ya Robi, kan gitu ya.
Jarang sekali saya patah hati dengan negara saya sendiri, saudara. Tunjangan komunikasi, berapa? 10 juta, 15 juta. Loh itu dia mau beli kuota berapa gigabyte? Pokoknya sumbangin ke anak-anak kos ini loh. Yang masih mengandalkan wifi gratisan kafe yang sedut senut itu. Tunjangan perumahan sekian puluh juta. Loh itu kalau anak-anak kos tersinggung ya nggak salah. Kos-kosanku 1 juta per bulan, kamar mandi dalam tapi tidur di luar kan, saudara. Gak sensitif. Semoga Indonesia membaik. Amin. Tapi ini akibat karena banyak orang di sana abai pada realitas sosial yang sesungguhnya. Ini satu contoh. Lalu saya mau ngasih contoh satu lagi. Ada tokoh viral akhir-akhir ini. Saya ini mau ngomong jelek kok ya berdosa. Ngomong cantik kok berdusta kan gitu ya. Anda tahu siapa? Sister Hong. Bagi Anda yang mengikuti beritanya, ini luar biasa, saudara. Saudara, Sister Hong ini nampaknya perempuan, tapi dia laki-laki yang nyamar jadi perempuan. Tapi buat saya, ini make up artisnya enggak banget ini gitu loh. Loh kok, loh itu kayak orang dikasih bedak puk jadi gitu, saudara. Nama aslinya Hong Ji. 38 tahun, enggak muda. Dia menyamar jadi perempuan dan ya, saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi mengajak kita belajar. Bahwa dia itu membuka layanan seksual di media sosial, sederhananya begitu, di China sana. Dan layanan seksualnya itu harga BPJS, saudara. Harga terjangkau, harga anak kos. Kenapa? Karena pelanggannya kalau mau menggunakan layanannya cukup bawa beras, minyak, buah, apapun lah. Tidak wajib bawa uang dalam jumlah tertentu. Loh, kan enak. Murah meriah. Dan Anda tahu, setelah dia tertangkap, para pelanggannya, itu jumlahnya sekitar 1.600 laki-laki. Saya itu ketika baca ini, 1.600 laki-laki. Oke, ada 1.600 laki-laki yang secara sadar memakai jasa layanannya. Sadar, garis bawahi itu. Mereka menggunakan layanan Hong ini bukan dikasih obat bius. Bukan digendam. Di Cina tidak ada gendam, saudara. Mereka secara sadar menggunakan layanan Sister Hong. Layanan seksual, aduh ada anak-anak kecil pula di sini ya. Nanti dijawab ya mamah papa layanan seksual itu apa, saya tidak mau jelaskan di sini. Dan yang menarik dari 1.600 pelanggannya itu, sebagian besar mereka adalah orang-orang pintar dalam arti sesungguhnya, terdidik. Ada banyak dokter, ada banyak pilot, dan pegawai kantoran, serta mahasiswa. Saudara. Mahasiswa kan kritis kan, pinter kan? Saya sempat bertanya, loh, masa ya oke kalau cuma ngelihat di layar laptop tertipu lah bisa. Tapi ketika datang on-site, face to face, apalagi saya mau menggunakan layanan seksualnya dia. Lah mosok sih, saya enggak tahu pada akhirnya kalau dia sesama jenis, paham ya? Lah kalau saya mau melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, terus tiba-tiba jebret loh,
dilihat gini, loh kita sesama. Paham ya? Saya enggak bisa terlalu ada anak kecil di sini gitu loh. Loh kan layanan seksual enggak mungkin berbaju lengkap kan? Loh masa enggak ketok? Bayangkan. Kalau saya no. Kamu bukan seleraku. Kan begitu mestinya ya. Seleraku masih lawan jenis. Pulang saya bawa beras saya, kan begitu ya. Tapi ternyata dalam investigasi kepolisian, banyak pelanggan yang secara sadar dan setelah tahu, lah sesama kita, tapi tetap melanjutkan berelasi dengannya. Berkali-kali. Saya pakai istilah berelasi biar ada positif. Kok bisa? Diinvestigasi para korban, ada satu fakta yang menarik. Bahwa ternyata dari sekian banyak korban itu ada banyak suami yang masih punya istri yang berkata bahwa Sister Hong ini lemah lembut, ramah, hangat, dan penyayang. Ada juga yang memberi kesaksian, dia mau mendengarkan setiap keluh kesah saya dan memahami apa yang saya rasakan. Dan ada yang mengatakan, saya nyaman dengan dia. Lihat. Miris bukan? Ada banyak suami yang sadar, loh ternyata sesama jenis nih. Tapi ternyata mereka tetap melanjutkan relasinya dengan si Hong ini. Karena dia merasa nyaman, keluh kesahnya didengar. Pertanyaan besarnya, loh di rumah istrinya ngapain? Mungkin di rumah istrinya rada budek. Mungkin di rumah istrinya tidak punya telinga untuk mendengar keluh kesah suaminya. Terabaikan sang suami. Banyak para mahasiswa yang datang juga menggunakan layanan Sister Hong. Karena alasan nyaman. Dia merasa disayang. Pertanyaannya, loh hai para mahasiswa, teman-teman seangkatanmu mana? Teman kosanmu mana? Loh, orang tuamu mana? Kok sampai kamu bisa nyaman dengan Hong? Makanya itu digambar di sebelah kanan ada foto kecil-kecil itu para korbannya. Coba dilihat teman Anda ada enggak di foto itu, saudara? Kalau sampai ada, suami Anda aja juga gambarnya di situ. Introspeksi diri. Jangan-jangan Anda tidak berhasil menjadi sahabat untuk mereka. Sehingga mereka harus cari pelarian. Ke Sister Hong salah satunya. Saya membayangkan sederhananya. Demo besar anarkisme di Indonesia yang berlangsung sampai hari ini. Itu tidak akan terjadi. Kalau para wakil rakyat di sana punya telinga dan hati. Untuk menjadi sahabat buat masyarakat dan rakyatnya. Saya membayangkan korban Sister Hong tidak akan sampai sebanyak ini 1.600, saudara. Kalau orang tua dari para korban, pasangan para korban, teman-teman para korban mau jadi sahabat buat mereka yang mau mendengar dan memahami kebutuhan mereka. Tidak akan terjadi. Oh iya, FYI, untuk diketahui, Sister Hong mengidap HIV, saudara. Ribuan orang terkontaminasi dengan HIV gara-gara Sister Hong. Karena apa? Karena mungkin keluarganya abai pada mereka di rumah. Oleh karena itu pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk ayo. Tema kita hari ini penting untuk bangsa ini.
untuk keluarga ini. Hai para wakil rakyat, hai para pemimpin bangsa ini, buka hati dan buka telingamu. Bersahabatlah dengan rakyatmu, dengar mereka. Hai para orang tua, hai para suami, hai para istri, hai anak-anak, buka telingamu, buka hatimu. Jadilah sahabat buat orang tuamu, buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu. Dan biarlah dunia ini menjadi lebih indah karena persahabatan-persahabatan yang terus Anda lakukan. Selamat bersahabat bagi mereka yang mungkin selama ini terabaikan dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan, pertama-tama dalam doa syafaat ini kami mau mendoakan diri kami sendiri terlebih dahulu. Kami memohon agar Tuhan yang memampukan kami untuk membuka mata kami, telinga kami, dan juga hati kami bagi sesama kami. Mampukan kami untuk menjadi sahabat untuk sesama kami. Agar kami tidak mengabaikan mereka yang ada di dekat kami. Mampukan kami menjadi sahabat-sahabat yang penuh kasih dan perhatian. Dan biarlah melalui kehadiran kami, kasih-Mu juga boleh dirasakan banyak orang. Saat ini kami juga membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Juga bagi mereka yang saat ini dalam masa pemulihan. Salah satunya Ibu Yanti Kasih, yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk pulih dari sakitnya. Termasuk mungkin bagi saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin bahkan saat ini hadir dalam kebaktian di gedung gereja ataupun mengikuti siaran langsung di rumah. Kiranya kasih-Mu menjangkau mereka, memberkati setiap proses pengobatan dan perawatan yang mereka jalani. Kami juga memohon penyertaan Tuhan atas proses belajar mengajar, studi bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang menjalani pergumulan. Termasuk bagi mereka yang saat ini sedang juga bergumul dalam pekerjaannya, dalam kuliahnya. Kami berdoa untuk saudara Rivaldi Bram Waromi, untuk saudari Sumiati, Ibu Emina Yohan dan keluarga, saudara Yerman, saudari Teresia Avila, saudari Ivana, saudari Tesalonika, saudara Almindo, saudari Fiorenza, saudari Martineta Kriswandani, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Berkati studi mereka, mampukan mereka untuk belajar dengan baik, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal,
Bagi mereka yang saat ini mungkin sedang berproses dalam tugas akhir, dalam karya tulisnya, skripsinya, tesisnya, disertasinya, Tuhan yang turut campur dalam proses pengerjaannya. Juga bagi mereka yang mungkin saat ini sedang mendambakan pekerjaan, Tuhan tolong agar setiap lamaran-lamaran yang sudah dikirimkan boleh berdampak baik, Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami tahu bahwa Indonesia bukanlah negara sempurna. Pemimpin kami pun jauh dari kata sempurna. Dan juga rakyatnya pun acap kali mungkin mengecewakanmu. Tetapi kami memohon pada pagi hari ini, mampukan kami semua, baik rakyat maupun pemerintah, untuk mengintrospeksi diri. Sudahkah kami memimpin bangsa ini atau memerintah bangsa ini dengan bijaksana? Sebagai rakyat, mampukan kami juga untuk bertanya, sudahkah kami menjadi warga negara yang baik? Tuhan, kami rindu bangsa ini boleh damai. Hindarkan kami dari perpecahan. Dan tentu kami berharap demonstrasi-demonstrasi yang mungkin masih berlangsung sampai hari ini boleh berlangsung dengan aman dan damai. Hindarkan kami dari anarkisme, pengerusakan, atau bahkan kerusuhan. Pakai pemerintah kami, pakai aparat keamanan, untuk boleh juga dengan seksama dan penuh hikmat menyikapi hal-hal yang terjadi ini dengan baik. Dan biarlah cinta-Mu yang boleh mengawal negeri ini, Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Tolong jaga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita saksikan video yang akan ditayangkan berikut ini. Ada hal-hal yang dimulai dari doa dan dijawab oleh Tuhan melalui tangan-tangan yang setia. Melalui tangan-tangan kita yang berdoa dan tulus memberi, relokasi Garden of Prayer terus berjalan. Bahkan Tuhan menganugerahkan kita memiliki perluasan tanah untuk membangun kapel yang kelak dipergunakan untuk pelayanan doa dan berbagai pelayanan gereja kita. Tanah ini akan menjadi ruang doa yang lebih dalam, tempat teduh yang tertutup untuk kelompok persekutuan agar bisa bersekutu lebih aman dan nyaman dalam keheningan yang kudus.
Saat ini proses pembangunan sedang berlangsung dan akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung kapel, sebuah tempat kudus, sederhana namun penuh kehangatan. Proses pembangunan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi kami percaya bukan tentang besar kecilnya angka, melainkan kesetiaan setiap hati yang mau memberi dan berbagi. Mari kita bangun gereja ini bersama, bukan hanya sebuah gedung, tapi tempat di mana generasi demi generasi mengalami hadirat Tuhan. Bersama kita menabur dalam kasih dan menuai untuk kemuliaan Tuhan yang kekal. Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan persembahan yang masih terus berlanjut hingga saat ini untuk rencana pembangunan Garden of Prayer dan gedung gereja GKI Gejayan. Saat ini pembangunan masih terus berlangsung, khususnya tahap 1 untuk mewujudkan Garden of Prayer yang nyaman bagi aktivis seluruh jemaat GKI Gejayan. Mari kita terus bersatu hati dalam doa dan dukungan agar pembangunan ini berjalan dengan lancar demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Dalam kesempatan ini kami mempersilahkan jemaat untuk scan kris di bangku jemaat atau di amplop persembahan yang tersedia. Sedangkan persembahan tunai dikumpulkan sesudah ibadah ini di kotak tersedia di pintu keluar ruang ibadah. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari memberikan persembahan dengan sukacita. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar. Susah sukanya. Mari kita pujikan bait yang kedua. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukanya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa di surga, di tengah situasi saat ini, kegundahan hati kami, rasa ketakutan kami,
Tetapi Tuhan menghantarkan kami untuk tetap berseru masing-masing pribadi, berseru-seru kepadamu. Kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Itu pertanda bahwa kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan masih menyertai kami, melindungi kami, memberikan berkat bagi kami. Bapa Tuhan, semua yang Engkau berikan adalah milik-Mu. Saat ini kami menghantarkan sebagian kecil yang sudah kami dapatkan menjadi persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami memohon Tuhan menerima dan menguduskannya agar dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dapat menjangkau seluruh jemaat Tuhan, bahkan yang terlupakan sekalipun. Berkati setiap tangan yang terulur untuk memberikan persembahan ini dengan hati yang tulus. Berkati dan urapi seluruh umat-Mu di dalam kehidupannya, di dalam setiap pergumulan dan perjuangan yang dihadapi. Berkati juga bangsa dan negara kami. Urapi dan lindungi kami semua. Urapi dan lindungi para pemimpin, TNI dan Polri di dalam mengayomi rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan menuntun tanah air kami agar tetap senantiasa bersatu. Bapa, kami memohon Tuhan mengurapi, menuntun para majelis dan aktivis yang mengelola persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat menghidupi firman yang sudah kami dengar, sehingga mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk dan kita akan mendengarkan pengumuman dari pihak Majelis Jemaat GKI Gejayan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan membacakan keputusan Majelis Jemaat pada pagi hari ini. Keputusan Majelis Jemaat GKI Gejayan, Yogyakarta, 31 Agustus 2025 pukul 7.00 WIB. Shalom, warga Jemaat GKI Gejayan, mempertimbangkan situasi dan kondisi pagi ini, maka dengan ini Majelis Jemaat GKI Gejayan memutuskan dan mewartakan bahwa kebaktian Minggu di GKI Gejayan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 hari ini hanya diselenggarakan pada pukul 8 pagi. Secara onsite dan online atau live streaming. Selain itu, semua ibadah lainnya ditiadakan, baik di Gejayan maupun di pos kebaktian The Grace. Kami menghimbau agar semua warga jemaat serta semua aktivis untuk dengan tenang beribadah di rumah atau di tempat masing-masing dengan menggunakan live streaming ibadah GKI Gejayan pukul 8 tersebut. Kami juga mengajak seluruh warga jemaat dan aktivis GKI Gejayan untuk mendoakan situasi dan kondisi negara kita Indonesia tercinta, dan khususnya doakan Yogyakarta, kota kita tercinta. Masing-masing kita sebaiknya tetap di rumah atau di tempat masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian warta Majelis Jemaat GKI Gejayan Minggu 31 Agustus 2025. Tuhan memberkati kita semua dan menjaga Indonesia. Tertanda Majelis Jemaat GKI Gejayan, Ketua Majelis Jemaat Penatua Yohanes Adi, Pendeta Paulus Li, Pendeta Ratna Indah Widyastuti, Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaisa. Terima kasih.
Dan terkait dengan hal ini Bapak Ibu Saudara, kami mohon perkenannya jika usai ibadah Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama melarisi kafetaria yang sudah menyediakan makanan untuk ibadah beberapa jam, namun ibadah ini hanya terselenggara 1 kali ibadah. Kiranya Bapak Ibu dapat bersama-sama berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Saudaraku, di tengah kondisi kita yang ada saat ini, saya yakin bahwa sebagai umat Kristen yang baik, kita akan selalu percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa kita punya sahabat yang selalu setia, bahkan ketika semua menjauh. Saat kita diutus kembali, kita tidak berjalan sendirian, sebab Yesus sebagai sahabat sejati kita akan selalu menyertai kita di setiap langkah kita. Mari jadilah sahabat bagi mereka yang terpinggirkan. Seperti pesan pada pujian yang akan bersama kita senandungkan, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan derat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia benteng dan perisaiku tetap. Mari pujikan baitnya yang kedua. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tetap. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Saudaraku yang terkasih, sekarang pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan juga penyertaan dari Roh Kudus memampukanmu menjadi sahabat bagi sesamamu, menjagamu juga dalam perjalanan pulangmu, dan tetap senantiasa hadir bersamamu. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berpelayanan bersama kami di tim kebaktian umum, bisa menghubungi KKPIC yang berada di bangku jemaat paling depan, atau juga bisa mengunjungi media sosial kami di @KBU-GKI Gejayan. Kami dari segenap tim KBU yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Melebihi segalanya bagiku.
kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan